Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Jelang Nataru PT KAI tambah 84 perjalanan kereta. DPR terima surprise terkait revisi Undang-Undang Desa. DPR sepakat tunda revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Pimpinan DPR Dasko menegaskan bahwa 9 fraksi DPR sepakat untuk menunda membawa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ke sidang paripurna. Dasko juga memastikan kesepakatan yang diambil dari ke-9 fraksi bukan karena surat dari Menko Polhukam yang masuk ke DPR. Pimpinan DPR Dasko menyampaikan bahwa 9 fraksi DPR dan Kemenkumham telah sepakat untuk menunda membawa Undang-Undang MK ke dalam sidang paripurna besok, sebelum adanya surat yang dikirimkan oleh Menko Polhukam. Dasko menjelaskan alasan DPR menunda membawa ke paripurna, yakni untuk menghindari berita-berita negatif terkait revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tanya itu, Dasko juga menepis adanya upaya DPR untuk merugikan salah satu pihak melalui revisi Undang-Undang MK. Jadi kemarin dalam rapat terakhir antara pemerintah dengan DPR, yang pertama itu 9 fraksi sudah menyepakati isi dari pasal 87, saya nggak tahu versi yang mana yang dipegang Pak Mahfud. Lalu kemudian dari pemerintah itu ada Kementerian Hukum dan HAM yang juga sudah menyepakati. Nah, lalu kemudian pada hari ini Pak Menko Polhukam mengirimkan surat kepada pimpinan DPR, dan walaupun sudah disepakati antara pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan 9 fraksi dari DPR, namun atas kesepakatan dari kawan-kawan fraksi, ini bukan karena surat yang dikirim, memang dari kemarin sudah kesepakatan dari fraksi-fraksi untuk menunda sidang paripurna atau diparipurnakannya pengambilan keputusan revisi Undang-Undang MK. Demikian. Pertimbangannya apa ya Bang, bahwa teman-teman 9 fraksi yang tadinya sudah setuju kemudian memutuskan untuk menunda begitu? Ya, penundaan itu karena masih ada pendapat bahwa kawan-kawan fraksi minta supaya ditunda untuk menghindari berita-berita yang kurang baik seperti yang beredar gitu loh, bahwa kemudian ada maksud untuk kawan-kawan di DPR ini merugikan salah satu pihak, padahal tidak demikian. Nah, jadi untuk kemudian menghindarkan hal seperti itu, teman-teman di fraksi kemudian meminta supaya ditunda dulu revisi Undang-Undang MK untuk diparipurnakan. Demikian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Jelang persiapan dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2024, PT Kereta Api Indonesia akan melakukan penambahan operasi perjalanan kereta mulai dari tanggal 21 Desember hingga 7 Januari 2024. Direktur Utama Kereta Api Indonesia Didik Hartantio mengatakan bahwa penambahan perjalanan kereta tersebut hanya berlaku selama masa Natal dan Tahun Baru. PT Kereta Api Indonesia akan menambah operasi perjalanan kereta untuk libur Natal dan Tahun Baru 2024 mulai tanggal 21 Desember hingga 7 Januari 2024. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Kereta Api Indonesia Didik Hartantio saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 4 Desember 2023. Didik menyampaikan PT Kereta Api Indonesia akan melayani perjalanan kereta api dengan sebanyak 576 kereta per hari dengan 490 kereta reguler dan 86 kereta api tambahan, dan dengan kapasitas tempat duduk yang tersedia sebanyak 339.663 kursi per harinya. Selain itu, Didik juga menyebut pihaknya juga akan melakukan inspeksi secara menyeluruh bersama Direksi KAI, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan pihak kepolisian selama 3 hari di seluruh lintas di Pulau Jawa.
rencana operasi angkutan Natal dan Tahun Baru di tahun 2023-2024 ini yang sudah dilakukan persiapan-persiapannya dengan baik, dan insya Allah besok pagi kami akan melakukan inspeksi ya dari seluruh lintas di Pulau Jawa ini selama 3 hari. Di dalam eksekutif summary kami sampaikan di sini bahwa angkutan Nataru akan dimulai pada tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024. Mungkin ke halaman berikutnya aja. Next. Jadi Pak Gede dan Bapak Ibu sekalian, angkutan Nataru akan kita mulai 21 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 atau 18 hari. Nah, persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan adalah beberapa hal yang kami persiapkan. Ini juga kaitannya dengan DJKA dan Kementerian Perhubungan. Kami sudah melakukan kegiatan rem cek baik itu seluruh lintas yang ada di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera antara PT Kereta Api Indonesia yang dilakukan oleh Daop dan Divri di Sumatera dan Jawa bersama dengan para satker BTP wilayah di JKA Kementerian Perhubungan. Nah, ini untuk memenuhi baik untuk prasarananya maupun sarananya di stasiun-stasiun, sehingga untuk meyakinkan bahwa standar pelayanan minimum itu bisa dilakukan di seluruh wilayah operasi. Kemudian besok pagi selama 3 hari kami bersama dengan stakeholder terkait, BOD, BOJ, kemudian jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kemudian KNT dan kepolisian, kami akan inspeksi bersama dari DAOP 1 sampai DAOP 9 di Jember. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. DPR menggelar rapat paripurna ke-10 penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara 2 pada Selasa 5 Desember 2023. Pembahasan rapat kali ini membahas sejumlah agenda penting yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-10 penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan dihadiri 199 anggota DPR. Adapun agenda rapat paripurna kali ini membahas penyampaian IHPS 1 tahun 2023 beserta LHP semester 1 tahun 2023 oleh BPK RI, laporan Komisi 3, 6, dan 9 terkait fit and proper test. Selanjutnya pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 dan pendapat fraksi terhadap RUU usul inisiatif balik DPR RI. Lalu persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang hukum acara perdata dan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Sementara agenda terakhir yakni pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada penutupan masa persidangan 2 tahun 2023-2024. Dari Jakarta, Seli Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani menerima aspirasi dan masukan dari Apdesi terkait revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. DPR pun telah menyetujui revisi tersebut dan akan mulai berkoordinasi bersama pemerintah dengan harapan dapat bermanfaat bagi seluruh desa di Indonesia. Pimpinan DPR telah menerima supres dari Presiden Jokowi untuk membahas revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Bersamaan itu, masa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan telah menemui perwakilan APDESI untuk membicarakan dan mendengarkan aspirasi serta harapan terkait revisi UU Desa. DPR pun telah menyetujui semua poin dan akan membentuk kelompok kerja antara DPR dengan organisasi kepala desa. Puan mengharapkan masukan ataupun aspirasi dari elemen-elemen lain yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi kepala desa maupun seluruh desa yang ada di Indonesia. Baru saja saya dengan Pak Dasko menemui perwakilan dari organisasi kepala desa untuk membicarakan dan mendengarkan aspirasi yang mereka harapkan terkait dengan undang-undang revisi desa. Jadi kami sudah menyepakati pada hari ini bahwa akan memulai dilakukan koordinasi dan membentuk kelompok kerja bersama antara DPR dengan perwakilan organisasi kepala desa
untuk bisa membahas bersama-sama hal-hal yang diharapkan atau menjadi aspirasi dari para kepala desa terkait dengan revisi rancangan undang-undang desa. Dan insya Allah ini semua akan kita jalankan bersama sambil mengikuti mekanisme yang ada, tata tertib yang ada di DPR, kemudian juga berkoordinasi dengan eksekutif atau pemerintah terkait dengan hal-hal yang ingin dibicarakan, sekaligus menampung masukan ataupun aspirasi dari elemen-elemen lain, sehingga nanti hal yang bisa dihasilkan akan bermanfaat bukan hanya buat kepala desa, namun juga buat seluruh desa yang ada di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Seli Dava Ahmad, Simpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa 9 fraksi di DPR telah sepakat untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang MK untuk menjaga suasana tetap kondusif dan tidak menimbulkan kekisruhan. Menurutnya perlu ada persamaan sikap dan persepsi dari kedua belah pihak untuk bisa menyamakan hal tersebut. Hal itu 9 fraksi sudah menyatakan persetujuannya untuk belum membahasnya pada paripurna hari ini. Karena memang perlu ada persamaan sikap dan persamaan persepsi dari kedua belah pihak untuk bisa menyamakan hal tersebut. Jadi ini daripada kemudian nanti membuat kisruh suasana dan suasana tidak menjadi kondusif, karenanya DPR menyepakati hal ini untuk ditunda terlebih dahulu untuk menyamakan sikap dan persepsi. DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Ludwig Friedrich Paulus. Revisi ini melakukan perubahan pasal atas sejumlah substansi yang telah disetujui di Komisi 1 DPR sebelumnya. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi UU ITE ini mengubah pasal atas sejumlah substansi yang disetujui di Komisi 1 DPR. Awalnya Ketua Panja RUU ITE Abdul Karis Alamsyari mewakili Komisi 1 DPR melaporkan proses pembahasan revisi UU ITE dan mengatakan ada sejumlah perubahan dalam substansi RUU ITE. Wakil Ketua DPR RI Ludwig F. Paulus yang mengambil alih kepemimpinan rapat paripurna dan menanyakan persetujuan kepada para anggota Dewan dalam rapat paripurna tersebut. Sebelumnya revisi UU ITE telah disetujui oleh Komisi 1 DPR bersama pemerintah yang diwakili Kemenkominfo dan Kemenkumham pada Rabu 22 November 2023 dan telah disetujui oleh seluruh fraksi untuk RUU dibawa ke paripurna. Komisi 1 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada fraksi-fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mempercepat proses evakuasi korban erupsi Gunung Merapi, Sumatera Barat. Dirinya meminta agar BNPB dapat berkoordinasi dengan stakeholder terkait guna menekan potensi bertambahnya jumlah korban. Akhir-akhir ini kita mendapatkan informasi bahwa erupsi terjadi di Gunung Merapi dan juga di beberapa gunung yang aktif di Indonesia. Tentu kami mendesak kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga BPBD di daerah Sumatera Barat untuk segera mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah terjadinya korban. Dan bagi daerah-daerah yang memang memiliki potensi dilaluinya oleh lahar atau lava, maka segera untuk difungsikan. Karena kita ingin bahwa situasi akibat dari erupsi tersebut tidak menimbulkan korban, dan tentu masyarakat juga dihimbau untuk menghindari tempat-tempat yang memang berpotensi terjadinya erupsi yang semakin
berdampak terhadap adanya korban. Ketua MPR Bambang Susatyo dalam perayaan Natal MPR, DPR, dan DPD RI mengatakan kedamaian harus menjadi semangat pemilu di 2024 mendatang. Dirinya berharap dalam menjalani masa kampanye, para paslon beserta kubunya tidak saling menyerang dan tidak menebar kebencian. Suhu politik kita tetap teduh, ruang udara kita tidak dihiasi dengan polusi, hoak maupun kecaman-kecaman, ya, dengan fitnah-fitnah, tapi dihiasi dengan harum bunga dan rasa damai, sehingga kita semua bisa melewati pesta demokrasi ini betul-betul pesta yang menggembirakan, yang membawa sukacita, bukan duka cita. Ini rangkaian Natal ini sengaja dimajukan menurut panitia karena Januari kita sudah memasuki tahap-tahapan penting daripada tahun penyelenggaraan pemilu, tahapan pemilu yang sudah mendekati hari H-nya, sehingga dimajukan tanggal 5 Desember. Ini harapan kita, tidak saja Natal yang maju, tapi kita berharap surganya buat kita datang lebih awal. Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini, dan jangan lupa tetap saksikan juga informasi dan berbagai update berita tanah air dalam program Sinpo Pagi dan Sinpo Malam hanya di Sinpo TV setiap pukul 9 pagi dan 9 malam waktu Indonesia Barat. Saya Andi Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.